Shalom, selamat pagi sahabat terkasih. Puji Tuhan, kita kembali diberi kesempatan untuk membuka mata, menghirup napas kehidupan, dan merasakan kasih Tuhan yang baru setiap pagi. Pagi ini kita akan merenungkan satu ayat yang mungkin sering kita dengar, tapi tidak mudah untuk dijalani. Ayat yang mengajak kita untuk melihat ujian hidup dari sudut pandang yang berbeda, sudut pandang kerajaan Allah. Mari kita siapkan hati, tenangkan pikiran, dan izinkan firman Tuhan berbicara secara pribadi kepada kita. Mari kita membaca dari Yakobus 1 ayat 2-4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Sahabat terkasih, jika kita mau jujur, setiap kita pernah mengalami ujian hidup. Masalah keluarga, tekanan pekerjaan, kekhawatiran tentang masa depan, kesehatan, keuangan, hubungan, pelayanan. Dan biasanya respon manusiawi kita adalah mengeluh, menangis, kecewa, atau bertanya, "Tuhan, kenapa ini terjadi?" Namun firman Tuhan hari ini mengajak kita melihat ujian bukan sebagai beban yang menghancurkan, tapi sebagai kesempatan untuk mengalami Tuhan lebih dalam. Ujian adalah bagian dari pertumbuhan iman. Sahabat terkasih, Yakobus tidak berkata jika kita mengalami pencobaan, tetapi apabila. Artinya, ujian itu pasti akan datang kepada setiap orang yang percaya. Ujian bukan tanda Tuhan tidak sayang, tapi tanda bahwa Tuhan sedang membentuk kita menjadi lebih matang dan kuat. Ibarat emas, ia harus melewati api untuk menjadi murni. Iman juga seperti otot, harus dilatih agar kuat. Tanpa ujian, iman kita tetap lemah dan tidak bertumbuh. Jika kita ingin sabar, Tuhan izinkan situasi yang menguji kesabaran. Jika kita ingin kuat, Tuhan izinkan hal-hal yang memaksa kita belajar berserah. Sukacita bukan karena ujiannya, tapi karena tujuan di baliknya. Ayat ini tidak berkata kita harus bahagia karena masalahnya, tapi bersukacita karena karya Tuhan melalui masalah itu. Ada perbedaan besar antara mengabaikan rasa sakit dan memiliki sukacita di tengah rasa sakit. Sukacita yang dimaksud bukan emosi sementara, tetapi sikap hati yang percaya bahwa Tuhan berdaulat. Kita bisa berkata, "Tuhan, aku mungkin tidak mengerti ini sekarang, tapi aku percaya Engkau sedang bekerja." Itulah sukacita dalam iman. Ujian menghasilkan ketekunan dan kedewasaan rohani. Sahabat terkasih, Yakobus 1 ayat 3-4 berkata bahwa ujian menghasilkan ketekunan, dan ketekunan membawa kita kepada kedewasaan rohani, hingga kita menjadi utuh dan tidak kekurangan apapun. Tanpa ujian, kita tidak akan pernah belajar, tahan banting, berpengharapan, mengandalkan Tuhan bukan kekuatan sendiri, tetap setia dalam proses. Kedewasaan rohani hanya terbentuk melalui perjalanan, bukan teori. Jadi, kita bisa simpulkan seperti ini. Ujian menghasilkan ketekunan, menghasilkan kedewasaan, akhirnya berbuah dalam Tuhan. Sahabat terkasih, ada seorang anak kecil yang belajar berjalan. Ketika dia jatuh,
sang ayah tidak akan marah dan berkata, "Kamu gagal." Sebaliknya, sang ayah tersenyum, meraih tangannya, dan berkata, "Ayo bangun lagi, kamu bisa." Tuhan juga begitu terhadap kita. Setiap kali kita jatuh dalam pencobaan, Tuhan tidak menertawakan atau meninggalkan kita. Dia hadir, menopang, dan berkata, "Anakku, ini bagian dari proses. Bangun lagi bersamaku." Ujian bukan untuk menjatuhkan kita, tetapi mendorong kita naik level dalam iman. Sahabat terkasih, mari kita aplikasikan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Yang pertama, ubah pola pikir. Mulai hari ini, ketika kita menghadapi masalah, jangan langsung berkata, "Kenapa aku lagi, Tuhan?" Ubah menjadi, "Tuhan, apa yang ingin Engkau ajarkan melalui ini?" Yang kedua, respon dengan doa, bukan panik. Sebelum curhat ke manusia, curhat dulu ke Tuhan. Doa mengalihkan fokus dari masalah kepada Allah yang lebih besar dari masalah. Yang ketiga, tetap bersyukur dan mengucap syukur. Sukacita adalah pilihan iman, bukan perasaan. Mari kita katakan setiap hari, "Hari ini aku memilih bersukacita, karena Tuhan bekerja dalam hidupku." Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami pagi ini. Ajari kami untuk melihat setiap ujian sebagai kesempatan untuk bertumbuh dalam Engkau. Beri kami hati yang bersukacita, iman yang teguh, dan pengharapan yang tidak goyah. Kuatkan setiap yang sedang menghadapi tekanan hidup. Jamahlah mereka, beri damai sejahtera, dan penuhi mereka dengan sukacita surgawi. Kami percaya, bersama Engkau kami akan keluar lebih kuat, lebih dewasa, dan semakin serupa dengan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama merenungkan firman Tuhan pagi ini. Jika renungan ini memberkatimu, jangan lupa untuk klik like dan share supaya lebih banyak orang dikuatkan. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.